Happy New York! Selamat tahun baru para Subrek and Clipper dimanapun kalian berada. Semoga di tahun ini apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun kemarin. Spesial buat yang sudah move on dari gegeberan knalpot di malam tahun baru. Kali ini Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang berjudul Break tahun 2019. Buat yang punya rencana liburan jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya. Jangan mentang-mentang rambut sudah dipoles apian warna blonde. Segala macam ketolilan dilakukan demi disebut pemberani. Seperti di video yang satu ini, di mana sekelompok pemuda yang sedang malam tahun baruan nekat ke puncak gunung malam-malam untuk bermain ski. Penasaran petaka apa yang akan terjadi? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana malam pergantian tahun di salah satu pegunungan salju yang berada di negara Rusia. Ketika warga Rusia bersiap untuk bakar mercon, si cantik Katya bersama teman-temannya malah berencana untuk bermain ski. Karena bagi mereka lebih baik nunggu jam 12 di ketinggian daripada orongoh di trotoar atau cuma nongkrongin hotel saja. Dan setelah semuanya siap, pacar Katya yang bernama Kiril mengajak mereka menemui kenalannya yang merupakan penjaga lift gantung. You're holding everyone up. Who got booze after hours? I did. Say cheese! Katya benar-benar merasa bahagia meski sebenarnya ia sedang hamil akibat bermain crumble sebelum ijab kabul. Kemudian Katya curhat kepada temannya jika ia akan tetap melakukan aborsi dan berniat untuk putusin Kiril, si pacar yang tak mungkin bertanggung jawab. Lalu ketika Kiril datang, Katya langsung pergi karena tak mau kehamilannya ketahuan. Singkat cerita, mereka tiba di stasiun lift yang akan membawa mereka ke jalur ski yang paling tinggi. Akan tetapi mereka ragu rencana Kiril ini bakalan gagal, mengingat saat ini sudah larut malam. Lalu Kiril meminta mereka untuk jangan khawatir karena ia sudah mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Tapi ternyata, si Kang Jaga tidak mengizinkan mereka untuk bermain ski karena para pengelola sudah pada pulang. Mendengar alasan tersebut, Kiril tentu saja protes. Terlebih mereka sudah sepakat sebelumnya. Hold on, wait. Waste. Melihat Kiril malah riuh cekcok, pria bernama Dennis mengeluarkan jurus terakhir. Dan karena uang sudah berbicara, si Kang Jaga pun mengizinkan mereka menggunakan lift. Kill us right here if we don't go up. 5,000. Selang beberapa saat, mereka yang sudah bersiap untuk berangkat diberi kunci lift oleh si Kang Jaga. Lalu tiba-tiba, Kiril panik karena tidak menemukan tas perbekalannya. Kemudian ia meminta Katya untuk menemaninya mencari tas tersebut sebelum mereka berangkat. Tapi karena Katya sudah bete dengan Kiril, ia menolak dan meminta yang lain untuk langsung berangkat saja. Katya! Yo, start her up. Setelah lift berjalan, Dennis dan pacarnya tidak menyangka Katya setega itu terhadap Kiril. Lalu Katya mengungkapkan jika sikapnya tersebut karena memang ia sedang benci kepada pacarnya. Mendengar Katya sudah mau putus, kejombloan si gemoy Roman bergetar saat ada wanita yang lagi butuh sandaran. Lalu ia mencoba mencairkan suasana dengan musik, hitung-hitung pemanasan sebelum mereka berpesta. Biarkan saja biar duduk dengan tenang. Di tengah keceriaan mereka, Roman nekat mengungkapkan perasaannya kepada Katya. Dusha, how you spend your New Year's Eve is how... Mikir atuh AA. Mereka benar-benar kaget saat lift tiba-tiba berhenti begitu saja. Apalagi mereka sudah berada jauh dari pos penjagaan. Dan ternyata semua itu tak lain akibat listrik yang tiba-tiba mati. Kemudian si Kang Jaga mencoba mengecek peralatan yang terbilang jadul ini. 15 menit kemudian mereka semakin bingung karena lift masih berhenti. Keadaan ini rupanya membuat Roman kebelet ngompol, hingga ia pun memberanikan diri mengeluarkan belalainya melalui pintu. Katush, holding it. Roma, lock the door and hand over the key. There's a bathroom and a jacuzzi. Hampir saja Roman terjatuh dengan belalai yang masih terurai.
Tapi meskipun demikian, mereka merasa lega karena lift sudah kembali berjalan. Keripik, A. No. Is this Kirill's? Huh? Roman dan teman-temannya baru tahu ternyata tas milik Kirill dari tadi berada di dalam lift. Lalu Dennis bergegas memberitahu Kirill dan mengajaknya untuk kembali bergabung bersama mereka. Namun karena Kirill sudah sakit hati, ia menyuruh mereka untuk membuang tas miliknya saja. Bingung dong kenapa harus dibuang? Dan ternyata dari dalam tas tersebut Katya menemukan sebuah cincin kawin. Sontak Katya pun merasa bersalah karena sebenarnya Kirill adalah pria yang bertanggung jawab dan mau mengajaknya kawin. Kemudian Katya bergegas menghubungi Kirill yang tadi begitu kekeh memintanya untuk menunggu. Tapi sayang, Katya yang sudah berada di ketinggian tidak mendapatkan sinyal. Di sisi lain, Kang Jaga mengecek mesin lift sembari nungguin Katya dan teman-temannya. Lalu tiba-tiba, kunci stasiun yang biasa ia gantungin di leher malah menjadi petaka. Setelah kematian si Kang Jaga akibat tercekik, sebuah besi pun menghentikan perjalanan Katya dan teman-temannya. Akan tetapi mereka menganggap bahwa si Kang Jaga sengaja melakukan semua ini, mengingat sekarang adalah waktunya pergantian tahun. Di keesokan harinya, Katya terbangun setelah pesta semalam yang berlangsung sampai subuh. Kemudian ia baru sadar ternyata mereka masih berada di dalam lift. Lalu tak lama kemudian, Dennis yang sudah mengecek keadaan berkata jika pasti ada yang gak beres dengan lift gantung mereka. Don't scare us like that again. What do you mean? We could be... Sadar sudah terjebak pada sebuah lift, mereka cuma berharap agar bantuan segera datang. Terlebih mereka tak mungkin turun karena jarak lift ke tanah sangatlah jauh. I think it's about 100 meters if not more. Di sisi lain, dua pengelola stasiun datang dengan perasaan gedek karena harus bekerja di saat orang rebahan di kamar yang hangat. Kekesalan mereka pun bertambah saat melihat keadaan bekas si Kang Jaga yang masih berantakan. Padahal, orang yang mereka gibahin masih tergantung pada mesin yang masih tertahan oleh sebatang besi. Lalu mereka heran kenapa lift gantung mendadak tidak berfungsi. Dan hingga pada akhirnya, salah satu dari mereka menghubungi mekanik untuk segera memperbaikinya. Kembali kepada Dennis dan teman-temannya yang masih bertahan dari cuaca yang super dingin. Mereka pun berusaha bertahan dengan menghemat perbekalan sampai bantuan datang. Dalam keadaan yang sama-sama bingung, Dennis berharap bisa turun untuk mencari bantuan. Lalu tak lama kemudian, pacarnya yang bernama Vicky menemukan sebuah peralatan yang biasa digunakan oleh para pendaki. Lalu ketika Katya menemukan tali yang cukup panjang, ia memilih bungkam daripada Dennis turun untuk melakukan rencana gilanya. Beberapa jam berlalu, Vicky tidak habis pikir kenapa lift gantung mereka masih tidak bergerak. Sementara si pengelola yang tidak tahu apa-apa sedang menyuruh para pengunjung untuk menggunakan jalur lain sampai lift mereka perbaiki. Makin lama udara dingin yang sudah masuk selangkangan membuat mereka muak karena cuma menunggu sesuatu yang gak pasti. Keadaan ini membuat Dennis dan Roman berencana untuk berlayutan melintasi jalur sampai nantinya turun melalui tiang. Mendengar rencana tersebut, Vicky kembali mengecek sekitar hingga berhasil menemukan tali yang sebelumnya diketahui Katya. Semua orang pun marah dengan sikap Katya yang dianggap cuma menambah penderitaan mereka kedinginan di tempat ini. Who put you in charge here? How long can we sit up here? This is our last chance, guys. Setelah sempat cekcok, Dennis akhirnya bertekad untuk langsung turun dan lanjut mencari pertolongan. And it's not that much fun anymore? Well, yeah, sort of. Safety hard. Don't try it. Yeah. You gotta record this kind of shit. All right, you guys. Okay, Dad. Wait.
Sungguh tak disangka tempat pendaratan Dennis adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Dan itu berarti tali yang ia gunakan gak bakal cukup mencapai bawah. Saat semua orang dalam bahaya, Roman merasa jika harus ada yang berkorban sebelum terlambat. Kelakuan Roman yang dengan tega mengorbankan Dennis tentu saja tidak bisa diterima oleh teman-temannya. Terutama Vicky, ia murka karena belalai idamannya tewas dengan cara yang tragis. Sementara Roman berdalih bahwa lebih baik mati satu daripada meninggoy semuanya. Right now, go down there and save him. Go and get your ass to the door. We would have both fallen. Ternyata insiden tadi telah melukai kakinya Vicky, hingga ia pun mulai kehilangan banyak darah. Lalu Katya bergegas menghentikan pendarahan, meski tak tahu harus mangkek kaki temannya pakai apaan. Come on, help me! I'm so cold. We're not doctors. Kemudian kita beralih kepada Kirill, yang memilih untuk pulang dan meninggalkan harapannya kepada Katya. Kirill yang tidak tahu apa-apa pun berpamitan di depan kamar Dennis yang ia anggap masih pada tidur. Alone? Are you sure? Mendengar suara knalpot helikopter, Roman buru-buru ke atas untuk meminta bantuan. Hey! Damn. Shit. Get on the roof! Pick. Hurry up with the flare! Hey! Help, please. Please help us. Sial sekali karena Katya kurang gesit, mereka pun kehilangan kesempatan untuk mendapat bantuan. Roman pun jelas marah kepada Katya yang malah sibuk merawat Vicky. Ya elah, setelah gagal mendapat pertolongan, pintu atas lift malah macet dan sulit dibuka. Kemudian Roman menyuruh untuk membuka pintu samping menggunakan kunci yang dikalungkan oleh Katya. Lah, Katya jelas ogah dong karena wanita mana berani Spider-Man-an di ketinggian. I'm gonna hold you tight, don't worry. The door is almost open. Go. Get away! Got you. Good team, babe. Come here, babe. Come on. Fish. Untung saja Katya berhasil selamat dan lanjut mengunci lift dari dalam. Tapi sayang, Vika sudah meninggoy akibat sudah banyak kehilangan darah. Akibat kelakuannya sendiri, Roman pun terjun bebas dari ketinggian 100 meter lebih. Sementara Katya kini tak sadarkan diri ketika lift sudah hampir jatuh. Ketika malam datang, Kirill sedang OTW menuju bandara sambil melihat kenangannya bersama Katya. Ya, kalau sudah begini, sisi lain Kirill sebenarnya masih peduli kepada pacarnya itu. Lalu ia mencoba menghubungi Katya yang saat ini masih tak sadarkan diri. Tapi karena gak aktif, Kirill lanjut menghubungi pihak hotel. Dan betapa kagetnya Kirill saat mendengar kabar bahwa Katya dan teman-temannya belum kembali sampai sekarang. Dirasa ada yang gak beres, Kirill pun membatalkan rencananya pulang dan langsung menuju stasiun lift. Okay, thank you. Let's go back. Di waktu yang sama, Katya yang baru sadar terlihat kaget saat melihat tangannya sudah hampir membeku akibat suhu dingin. Di tengah kesedihan dan rasa bersalah Katya kepada Kirill, ia bertahan dari suhu ekstrim plus ventilasi gelembung dari bawah lift. Lalu tiba-tiba, penderitaan Katya bertambah saat ia melihat badai salju sedang mengarah ke lokasinya.
Sambil menahan rasa sakit akibat udara dingin, Katya melakukan sesuatu yang bisa membuat tubuhnya hangat. Di saat itu pula, badai yang sedang berlangsung mengakibatkan salah satu kaca hampir jebol. Please, I'm begging you. Saat semua upaya malah berakhir sia-sia, Katya akhirnya pasrah jika memang ia harus mati oleh cuaca dingin. Lalu ia membuat sebuah video atas penyesalan dan rasa bersalahnya kepada Kiril. Ia pun berharap jika dirinya sudah meninggoy, Kiril tahu bahwa Katya sangat bersedia menikah dan menjadi seorang ibu dari anak mereka yang sedang ia kandung. I love you so much. Trial, guys. For the whole region. Karena malah terjebak macet, Kiril memilih berjalan kaki melintasi hutan untuk bisa sampai ke stasiun lift. Setibanya di stasiun lift yang pertama, Kiril bingung untuk bisa sampai ke stasiun tempat terakhir ia bertemu Katya. Lalu ia menemui Kang Beku dan meminta untuk mengantarkannya ke stasiun selanjutnya. Meskipun sempat menolak karena badai, Kang Beku tak tega melihat Kiril yang begitu kekeh ingin pergi ke atas. Iceman! Di waktu yang sama, badai yang semakin brutal membuat lift oleng. Lalu dengan membawa lampu burcak burinong, Katya akan menuju besi penyangga untuk menyelamatkan diri. Karena dari saat ini ia tak mungkin cuma pasrah, mengingat di rahim imutnya ada seorang orok yang harus ia selamatkan. Saat lift benar-benar jatuh, kita tidak diperlihatkan nasib Katya seperti apa. Sementara para pengelola kini sedang sibuk setelah mereka menemukan jasad si Kang Jaga. Lalu tak lama kemudian, Kiril yang baru tiba di stasiun mendengarkan percakapan tentang nasib yang menimpa si Kang Jaga. Kabar itu pun membuat Kiril semakin khawatir terhadap Katya dan teman-temannya. Kemudian ia lanjut mengecek jasad si Kang Jaga yang masih berada di ruang mesin. Lalu ia melihat sebatang besi yang menurut para pengelola adalah biang dari petaka ini. Sontak Kiril pun lemas karena menganggap Katya pasti terjebak di dalam lift dan tewas oleh badai dingin di atas sana. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all Di tengah kesedihan Kiril, Katya sebenarnya masih selamat setelah berhasil melompat ke besi penyangga lift. Di tengah penderitaannya menahan suhu dingin, Katya menggunakan lampu burcak burinong berharap seseorang melihat keberadaannya. Katya. Melihat lampu di jalur lift, Kiril merasa yakin jika teman-temannya masih hidup dan sedang berusaha meminta bantuan. Kemudian ia bergegas mengeluarkan besi yang masih nyantol pada mesin lift. Is on their way. Shit! Karena besi mustahil ia cabut, Kiril akhirnya berencana untuk menggunakan beku. Pull harder! Come on! Terlepas dari ikut atau tidaknya Katya ke dalam lift,
Kesalahan mereka sebenarnya adalah memaksakan diri muncak ketika wahana ski sudah ditutup. Kejadian tragis ini pun akhirnya membuat Katya kehilangan teman-teman terdekatnya. Namun hikmah besar yang ia dapat, hubungan Katya bersama Kirill kini sudah membaik hingga mereka pun bisa melangsungkan pernikahan. So, buat yang mau liburan, keep safety aja guys ya. Jangan tergoda oleh kelakuan tolil demi mendapatkan banyak like, hingga melupakan keselamatan kalian. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.